Allah sudah perintahkan berangkat ke Madinah. Waktu itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya menjadi pendampingmu? Nabi mengatakan ya. Maka Abu Bakar pun senangnya luar biasa sampai beliau menangis karena dipilih oleh Allah untuk menjadi pendamping siapa? Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan, sebenarnya saya sudah lama menyiapkan 2 kendaraan. Saya beli unta yang paling bagus 2, kemudian saya berikan makanan karena unta kalau untuk supaya fisiknya kuat, larinya kencang, ini makannya khusus. Kemudian ada perhatian khusus pada unta ini untuk menjadi unta yang cepat larinya, dan harganya mahal. Abu Bakar bilang, saya sudah siapkan sebenarnya 2 unta ini ya Rasulullah. Maka Abu Bakar mengatakan, ambil untukmu hadiah 1, yang akan saya pakai 1. Nabi mengatakan, tidak, saya ambil dengan harga, artinya saya beli, tak usah dikasih, kata Rasulullah. Kemudian mereka sepakat nanti malam kita akan berangkat meninggalkan kota Mekah. Subhanallah, malam itu rumah Nabi sudah dikepung. Kenapa mereka tidak mendobraknya? Walaupun mereka orang kafir, tapi orang Arab itu punya jiwa kesatria. Jadi mereka tidak ingin membunuh seorang ayah di depan anak-anaknya. Nabi SAW kebiasaannya kalau sepertiga akhir malam itu keluar dari rumah mengerjakan sholat malam ke Masjidil Haram. Jadi mereka nunggu momen itu. Kapan Nabi keluar, langsung disergap, langsung dibunuh. Ada beberapa orang pemuda kafir Quraisy termasuk Abu Jahal yang malam itu mengepung rumah Rasulullah SAW. Maka Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, Ali, malam ini gantikan saya tidur di tempat tidur saya dan pakai selimut yang saya pakai. Pada waktunya akhirnya Rasulullah SAW keluar, mereka sedang mengepung dengan membawa senjata mereka. Nabi SAW keluar dengan membaca, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aqsaynahum fahum la yubsirun. Ayat ini dibaca oleh Nabi, tapi jangan coba-cobain ini jadi jampi-jampi supaya bisa ngilang. Ya kan? Salah menggunakannya, betul. Berarti ini nanti melenceng akidahnya, menyimpang akidahnya. Jadi jangan Bapak Ibu menggunakan ayat ini supaya tidak terlihat, ya kan? Surat apa yang Surat Yasin. Hafal surat Yasin dari pertama sampai terakhir, seolah dapat. Oke, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aqsaynahum fahum la yubsirun. Benar mereka tidak melihat Nabi, bahkan disebutkan Nabi ambil pasir dan menaburi kepala mereka dengan pasir tersebut. Padahal mereka bersiap-siaga untuk membunuh siapa? Rasulullah. Nabi keluar, langsung pergi ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar sudah menunggu. Kemudian mereka keluar bersamaan dari pintu belakang, kemudian berangkat ke gunung ini. Insyaallah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, gunung ini adalah gunung yang arahnya berlawanan dengan Madinah. Ya, ini strategi. Berapa kilometer dari Mekah ke? Masya Allah, kena karya kan ya sob? Belum pernah saya ukur. Nanti kita ukur bersama. Sama apa ya? Tapi nggak habis. Tapi para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini strategi ya, ini strategi. Ini gunung bertolak belakang dengan Madinah. Madinah ke arah sana, gunung ini ke arah sana. Kenapa Nabi malah menjauh dari jalur Madinah? Ini strategi. Karena pasti kalau nanti dilakukan pencarian, mereka akan fokus cari ke jalur Madinah. Ini jalur ke Yaman. Madinah jalurnya ke Syam, Yordania, Suria. Jadi beliau agak menjauh dulu untuk mengelabui. Maka malam itu beliau keluar bersama dengan Abu Bakar berdua, naik ke atas. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kira-kira naik ke atas butuh fisik kuat nggak? Umur Nabi berapa waktu naik? 53. Karena beliau diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Kemudian tahun 13 kita sebutkan tadi, berarti umur beliau naik ke atas 53. Jadi fisik Nabi Kuat. sangat kuat. Kalau kita naik gimana Pak Sukino? Insyaallah niat saya nih. Niat? Niat. Sanggup? Insyaallah. Allah puasa mau puasa. Masya Allah. Oh, tidak. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik, beliau naik ke atas, ya, bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu taala. Sampai di atas itu ada gua, namanya Gua Sur. Ada gua. Gua ini bentuknya tidak seperti gua yang ada di tempat kita. Gua ini seperti lubang. Jadi masuk dari atas, ya, kemudian bersembunyi di dalam.
Beliau 3 malam di atas. 3 malam di atas. Bagaimana makan beliau? Suplai makanan dikirim oleh keluarga Abu Bakar. Jadi subhanallah ya, kalau kita lihat sejarah, Abu Bakar dan keluarganya ini punya peran besar dalam dakwah Islam dan jasanya sangat besar. Dan itu pernah disebut nanti tatkala beliau akan meninggal di kota Madinah. Beliau pernah berkata, semua orang yang berbuat baik kepadaku, semuanya sudah saya balas, kecuali Abu Bakar. Saya tak bisa membalas. Karena terlalu Masuk banyak ke Al-Mikot dulu. Masuk Al-Mikot dulu kita. Kita selalu sampaikan celakalah. Ini Pak Sukino, artis kami di keberangkatan 26 November. Masya Allah. Padahal peran beliau, jasa beliau sangat besar untuk Islam dan kaum muslimin. Pulang dari sini diambil Google Bapak. Naik di atas, makan dan minumnya disuplai oleh keluarga Abu Bakar. Ada Abdullah bin Abi Bakar, ada Asma kakaknya Aisyah. Asma bin Abi Bakar ini selalu mengirim makanan ke atas dengan diam-diam. Khadijah sudah meninggal. Siti Khadijah Ini sudah gue katanya. Siti Khadijah sudah meninggal waktu itu ya. Baik, para jamaah yang Siti Khadijah meninggal tahun 10 Hijriah, kejadian yang kita ceritakan tahun 13 kenabian apa? Khadijah meninggal tahun 10 kenabian. Kejadian ini terjadi pada tahun 13 kenabian. Jadi Khadijah sudah meninggal. Baik, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, beliau bersembunyi di atas selama 3 hari 3 malam. Dan yang mencari Nabi, karena waktu mereka tahu Nabi tidak ada lagi di rumah, ada yang ngasih tahu, apa yang tidak kalian lakukan? Kami menunggu Muhammad, kami tidak mau bunuh Muhammad. Orang ini bilang Muhammad sudah pergi duluan, tidak ada lagi di rumah. Mereka intip, ada masih. Rupanya siapa? Ali bin Abi Thalib tidur pakai selimut Rasulullah. Akhirnya mereka dobrak, mereka buka, rupanya Ali bin Abi Thalib. Ditanya, di mana Muhammad? Saya nggak tahu. Ali dibawa, disiksa, dipukul, tetap nggak ngaku dan diikat di Masjidil Haram. Kena karya Ini kan. pasti sama Abu Bakar. Pergi mereka ke rumah Abu Bakar. Yang keluar Asma binti Abi Bakar dan Aisyah yang masih kecil. Mana ayahmu? Asma mengatakan, dia nggak tahu, padahal tahu ini semua. Akhirnya Abu Jahal karena emosi, sudah ingin kali membunuh Nabi, dipukulnya Asma dengan pukulan sampai antingnya lepas. Kemudian mereka cari dan diumumkan sayembara di Jazirah Arab, siapa yang berhasil menangkap Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati, 100 ekor unta hadiahnya. Berarti berapa miliar itu? 1 ekor unta berapa Ustaz? Paling murah? 5.000 kali. Oh, yang ada yang paling mahal itu 1 juta rial. 430 juta. Kali 100. Ya. Bayangkan, itu Nabi SAW kepalanya dihargai dengan itu. Siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, diberikan harga itu. Maka semua orang berusaha mencari siapa? Mencari Rasulullah SAW. Ingin menangkap Nabi. Nabi bersembunyi di atas. Sampai yang mencari itu sampai pernah naik ke atas. Di saat itulah mereka naik. Saya sebutkan tadi guanya, mulutnya di atas atau pintunya di atas. Mereka sudah di atas. Apa kata Abu Bakar? Ya, beliau menangis. Dia mengatakan, ya Rasulullah, jika seandainya yang mati Abu Bakar tidak ada masalah, tapi Anda, ini harapan umat, kalau Anda tertangkap dan Anda mati, apa yang terjadi? Maka Abu Bakar pun menangis. Demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah saja, melihat ke arah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita. Maka Nabi kala itu mengatakan, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma la tahzan innallaha ma'ana. Nabi mengatakan, apa prasangka engkau? 2 orang, yang ketiga adalah Allah. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Akhirnya mereka tidak melihat Nabi dan mereka turun. Setelah 3 hari 3 malam, Nabi SAW dan Abu Bakar mulai bersiap untuk berangkat. Karena setelah 3 hari mereka mencari Nabi, tidak ketemu, jejaknya tidak diketahui kemana, maka pencarian mulai mengendur. Sekarang laba-laba gimana? Memang ada hubungannya ya? Ada memang riwayatnya, tapi sebagian para ulama melemahkan riwayat ini. Artinya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Allah tidak sulit menjadikan mereka tidak melihat siapa? Tidak ada. Walaupun tidak ada laba-laba, tidak ada sangkar burung merpati yang katanya bertelur di situ. Kalaupun tidak ada itu, Allah Maha mampu membuat mereka tidak melihat siapa? Rasulullah SAW. Jadi setelah 3 hari 3 malam, datanglah orang yang disewa oleh Abu Bakar, membawa 2 unta yang kita sebutkan tadi. Waktu berangkat malam itu kan nggak bawa
nggak bawa unta. Kalau bawa unta ketahuan. Untanya diberikan kepada seorang kafir yang sudah dibayar dengan harga mahal untuk bisa membawa Nabi berangkat ke Madinah, menunjukkan jalan tikus. Bahasa kita jalan tikus ya, tapi bukan tikus yang jalan situ, artinya jalan yang tidak dilalui oleh manusia. Ya. Nama beliau ini namanya adalah Abdullah bin Uraiqin Al-Laythi. Abdullah tidak Islam, tapi dikasih upah untuk membawa Rasulullah dari jalan yang tidak ditempuh oleh siapapun sampai ke Madinah. Maka setelah 3 malam beliau datang kemari, Nabi turun, naik unta tadi dan mulai berangkat. Mulai apa? Berangkat, dibawakan bekal oleh Asma binti Abi Bakar. Akhirnya diberi gelar Datu Nifaqain karena dia tidak membawa ikat untuk bekal. Dia buka ikat pinggangnya, dia belah 2. Maka wanita ini digelari dengan Datu Nifaqain. Jadi Nabi SAW berangkat, Nabi, Abu Bakar, penduduk jalan Abdullah bin Uraiqin Al-Laythi, kemudian budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar bernama Amir bin Fuhairah untuk melayani mereka selama perjalanan. Jadi 4 orang. Sangat-sangat berperan besar. Berangkatlah Nabi SAW dari bukit ini, dari Jabal Tur, berangkat kemana? Ke kota Madinah. Perjalanan kurang lebih 7-8 hari. Kita insya Allah nanti ke Madinah, kita naik bus, kita pakai AC, kita rasakan bagaimana perjalanan Madinah. Nabi SAW naik unta dan dikejar-kejar tuh. Dikejar-kejar, ini perjuangan beliau. Karenanya, apabila sejarah seperti ini, faedahnya apa? Bukan sekedar cerita yang kita dengar begitu saja. Bukan bacaan kita baca begitu saja, tapi sejarah hendaknya masuk ke dalam dada kita. Begitulah perjuangan siapa? Rasulullah SAW yang harus kita cintai, yang harus kita jadikan sebagai panutan. Karenanya dalam kehidupan para jamaah kita melaksanakan ajaran Nabi jangan hanya di Mekah saja. Kalau di Mekah kan semangat kita ini, sholat semangat, untuk orang semangat, semua semangat. Jangan sampai yang seperti hanya di Mekah. Karena Allah kita sembah di Mekah dan di Indonesia juga kita sembah dia, Pak. Allah sama saja gitu. Makanya di sini kita mungkin masa orientasi bahasanya, atau mungkin kalau dulu seperti waktu liburan ada pesantren kilat. Yang kita harapkan ada bekasnya. Di sini kita terbiasa melakukan ibadah, nanti sampai di rumah kita juga terbiasa beribadah. Walaupun kadang-kadang turun, contoh misalnya sudah 5 bulan semangatnya turun, berangkat lagi pakai Al-Miqdad Jabal Medan, ya, insyaallah. Jadi biasa seperti itu. Ya kalau di squad nanti insyaallah tanya tim kantor. Tegaknya itu Nah, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini sejarah Nabi kita yang mulia SAW, dan sejarah Nabi adalah sejarah yang hidup. Karenanya hatta orang barat, orang kafir mengatakan tidak ada manusia di bumi ini yang hidup di bawah pancaran sinar matahari kecuali 1 orang. Dialah baginda Nabi kita yang mulia SAW. Jadi kalau kita baca syarat Nabi, seperti beliau masih hidup. Makanya belajarlah sejarah, baca buku sejarah, dan hadiri kajian-kajian berkaitan dengan sejarah Nabi agar kecintaan kita kepada Nabi semakin hari semakin besar, dan kita berharap kelak kita akan bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jemaah, sebelum kita kembali ke bus, kita dokumentasi dulu. Ya, dokumentasi. Tidak ada pilihan setelah sedikit mendengar apa yang kita sampaikan kecuali berazam untuk berangkat langsung TP dengan Al-Miqdad Jabal Medan. Takbir katanya. Di situ aja, di situ. Silakan. Gunungnya yang masa itu kan, Ustaz? Situ, Dok. Di situ, Bu. Oke, siap. Makasih. Udah ada petugas baru. Kalau mau berdua masing-masing aja. Memang nggak pakai layu, Ustaz? Oh, nggak pakai.
matahari saat panas. Apa perlengkapan begini? Masuk ya? Sabar ya, sabar. Cepat sedikit, kepanasan jamaah. Oh gitu. Tahan saat. Enggak, sabar. 0,5. Videonya ya. Foto udah. Foto udah. Rekam untuk semua. Tadi bilang aja. Video ya, video ya. Udah ada. Doang